Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang penganggaran sektor publik. Sebelum masuk ke materi, perkenankan kami memperkenalkan kelompok kami. Untuk yang pertama ada saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Lulu Surya, NIM 185221140. Kemudian ada saya, Siva Riani Araskandarum dengan NIM 185221126. Saya Roni Suryaningsih, NIM 185221125. Saya Umi Sofi Nur Aini, NIM 185221143. Saya Latifah Safiana, NIM 185221154. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip anggaran. Mengingat begitu pentingnya peranan dan fungsi anggaran, diperlukan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi organisasi, publik, atau pemerintah dalam penyusunannya. Di sini ada beberapa prinsip sebagai berikut. 1. Otorisasi oleh legislatif. Merupakan anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif sebelum eksekutif dalam menggunakan anggaran tersebut. Yang kedua yaitu komprehensif atau menyeluruh. Anggaran harus menunjukkan semua penerima dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgeting pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. Untuk yang ketiga yaitu keutuhan anggaran semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah tercakup dalam dana umum. Yang keempat yaitu non-discretionary appropriation. Jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisiensi, dan efektif. Untuk yang kelima yaitu periodik anggaran, merupakan suatu proses yang periodiknya dapat bermanfaat tahunan atau multitahunan. Untuk yang keenam yaitu akurat estimasi. Anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat menyebabkan terjadinya pemborosan dan ketidakefisienan anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya understatement pendapatan dan overstatement pengeluaran. Yang ketujuh yaitu jelas anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami oleh masyarakat dan tidak membingungkan. Yang kedelapan yaitu transparan anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Pendekatan penganggaran pada sektor publik. Terdapat dua macam pendekatan menurut Sujarweni, yaitu pendekatan anggaran tradisional. Nah, pendekatan ini paling banyak digunakan di negara berkembang. Ciri utama pendekatan ini yaitu cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalism, struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item, cenderung sentralistis, bersifat spesifikasi, dan menggunakan prinsip anggaran bruto. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan anggaran New Public Management atau NPM. Pendekatan ini lebih sistematis dalam merencanakan anggaran dibandingkan dengan pendekatan tradisional. Ciri dari pendekatan ini yaitu yang pertama, komprehensif atau komparatif. Yang kedua, terintegrasi dan lintas departemen. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan yang regional. Yang keempat, berjangka panjang. Yang kelima, spesifikasi tujuan dan peningkatan prioritas. Yang keenam, analisis total cost dan benefit. Yang ketujuh, berorientasi input, output, dan outcome. Dan yang terakhir, adanya pengawasan kinerja. Ada beberapa teknik yang dikembangkan dalam pendekatan anggaran New Public Management atau NPM, yaitu yang pertama, sistem anggaran kinerja. Merupakan sistem yang mencakup penyusunan program sekaligus dengan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan organisasi sektor publik. Teknik yang kedua, sistem Europe-based budgeting. Teknik dalam penyusunan anggaran ini didasarkan pada kebutuhan saat ini, bukan pada pedoman anggaran yang sudah dibuat tahun lalu. Yang ketiga yaitu sistem planning, programming, dan budgeting.
merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada keluaran dan tujuan dengan menekankan pada pengalokasian sumber daya. Yang selanjutnya yaitu perkembangan teori penganggaran sektor publik. Menurut Gibran dan Sekwat, bahwa teori penganggaran sejauh ini belum lengkap karena teori yang ada hanya menyediakan jawaban-jawaban parsial terhadap pertanyaan bagaimana, kapan penganggaran publik dilaksanakan, dan belum menjawab secara cukup pertanyaan mengapa pemerintah menyusun anggaran dengan cara yang mereka lakukan. Teori penganggaran publik tidak lepas dari perkembangan teori administrasi publik dan teori organisasi. Dari historis tersebut, sehingga perkembangan teori penganggaran publik yang lebih menekankan pada analisis sains dan kemajuan teknologi, sehingga menyebabkan teori penganggaran lebih bersifat rasionalitas teknikal dan terpisah dari konteks lingkungan dan perilaku yang melengkapinya. Oleh karena itu, ada pendekatan alternatif, yaitu pendekatan teori sistem terbuka atau open system theory. Penganggaran dan standar pelayanan minimal atau SPM. Pembuatan anggaran. Anggaran biasanya dibuat tahunan, namun bisa juga bulanan. Jika tahunan, bisa dibagi dalam kuartal atau 4 bulanan. Anggaran berkelanjutan, yaitu anggaran 12 bulan yang berjalan. Jika 1 bulan telah dilalui, 1 bulan di masa depan ditambahkan ke dalam anggaran. Kemudian, anggaran sektor publik. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik. Sebaliknya, pada sektor publik, anggaran justru harus diinformasikan kepada publik karena untuk bisa dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Aspek-aspek anggaran sektor publik meliputi 1. Aspek perencanaan, 2. Aspek pengendalian, dan 3. Aspek akuntabilitas publik. Penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan, dan akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas khusus atau oversight body. Kemudian siklus anggaran. Menurut Mardiasmo, siklus anggaran terdiri dari 4 sebagai berikut. A. Tahap persiapan anggaran atau budget preparation. Pada tahap persiapan anggaran dilakukan berdasarkan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. B. Tahap ratifikasi anggaran atau budget ratification. Pada tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup relevan. Semua usulan dari masing-masing organisasi atau unsur organisasi, lembaga, dibahas dan dievaluasi disesuaikan dengan kemampuan dana atau yang akan diperoleh, dan setelah hasil analisis atau pembahasan ini selesai kemudian diputuskan atau disahkan oleh pihak berwenang.
C. Tahap implementasi. Pada tahap ini, hal yang terpenting yang harus diperhatikan oleh keuangan publik adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Apa yang telah ditetapkan atau disahkan dalam anggaran harus dilaksanakan sesuai dengan yang telah disahkan atau ditetapkan. Anggaran merupakan pijakan atau pedoman dasar yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Setiap organisasi atau lembaga yang terkait sesuai dengan batas maksimal yang diizinkan. D. Tahap pelaporan dan evaluasi atau budget reporting and evaluation. Tahap ini terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan tahap akuntabilitas dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget reporting and evaluation tidak ada menemui banyak masalah. Dengan tujuan pelaporan dan evaluasi anggaran untuk melihat apakah pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan penganggaran di pemerintah Indonesia. Benang merah dalam perjalanan sejarah penganggaran yang diberlakukan di Indonesia dapat dikaji dari perjalanan perubahan undang-undang yang mengatur proses pengelolaan keuangan Indonesia. Pengelolaan keuangan negara Republik Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945 masih menggunakan warisan pemerintah kolonial. Peraturan perundangan tersebut terdiri dari IJW, IBW, dan RAB. Dilihat dari aspek histori, perjalanan revolusi pengelolaan keuangan Indonesia yang juga sejalan dengan perkembangan penganggaran di Indonesia, terutama untuk pengelolaan keuangan daerah dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama, era prareformasi atau sebelum otonomi daerah. Pengelolaan keuangan daerah pada masa prareformasi masih didasarkan atas aturan-aturan yang terangkum dalam Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia atau biasanya IJW. Undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan daerah yang berlaku pada masa ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Kedua, penganggaran di era pasca reformasi periode 1999 sampai 2004. Periode ini merupakan masa reformasi dengan ditandai jatuhnya rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun. Gerakan reformasi ini tidak hanya sekedar menghasilkan pergantian kekuasaan, melainkan juga diikuti gerakan reformasi di segala bidang, termasuk reformasi di bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara. Reformasi sistem pemerintahan terjadi dengan adanya perubahan dari pemerintah yang sentralisatif ke desentralisasi. Sistem desentralisasi melahirkan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah diatur oleh 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat daerah. Yang terakhir, nomor 3. Penganggaran di era pasca reformasi lanjutan periode 2004 sampai sekarang. Periode ini merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya, yaitu melanjutkan reformasi pengelolaan keuangan negara
atau daerah dengan diterbitkannya 3 paket undang-undang tentang keuangan negara, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.